Manik Catur, berjumpa kembali dengan saya Denny Widya CBC. Kali ini saya bersama Master Daniel dan Master Tine akan membahas tiebreak partai tambahan catur cepat 25 menit plus 10 increment. Karena pertandingan catur standar 14 babak berakhir dengan skor sama kuat 7-7 antara Ding Liren dan Ian Nepomniachtchi. Ding Liren dari China dan Ian Nepom dari Rusia. Pertandingan mereka selama 14 babak berakhir dengan skor sama 7-7 sehingga dilanjutkan dengan partai tambahan sebanyak 4 babak catur 25 menit plus 10. Kami akan bahas partai mereka yang berlangsung pada hari ini tanggal 30 April 2023. 4 babak ya. Kita akan lihat partai mereka yang seru. Saksikan terus di YouTube channel Denny Widya CBC. Para manik catur, babak pertama antara Ding Liren dan Ian Nepomniachtchi. Ding Liren akan pegang buah putih dan Ian Nepomniachtchi pegang buah hitam di babak pertama catur cepat 25 menit increment 10 detik. Ya, kita akan lihat nih partai mereka sekarang sedang berlangsung live ya. Kita akan coba bahas partai mereka. Ya, dimulai dari langkah Ding Liren sudah berjalan. Iya, D4. Iya, kuda F6. Kuda F3, D5. Ini pembukaan apa nih ya? Sebenarnya sih ngarah ke Ninja ya, kalau C4 ya. Masih banyak yang Masih bisa. banyak yang bisa. Oh, masih ya. Queen Pounds biasa. Bisa juga ke trik-trik. Iya. Namun di sini dia angka C3 sih. C3. Oh. Biasanya C4 ya. Biasanya C4 ya, biasanya ini. Ding Liren mengalahkan angka C3 yang agak tidak normal sih sebenarnya. Di sini Ian angka C5. Ian C5 dibalas langsung ditukar, dipukul C5-nya. Seperti kan bentuk cuma kebalikannya ya. Iya, biasanya putih yang dimakan ya. Lalu E6. E6 dari Ian Ke C3 dijaga kali ini. dan Ding Liren. Angka gajah E3 ya, gajah E3. untuk menjaga pial yang di C5. Oh. Pentingnya emang seperti ini ya. Tapi itu menghambat pionnya ya, pion di depan Raja Putih itu ya. Iya. Itu sih mungkin yang mengurangi langkah gerak gajah putihnya ya. Oh, Ini langkahnya perkembangan biasa. iya. Karena terhalang ya, jadi putih langkah G3 ya. Memang tujuannya ya untuk keluar gajah Agar gajah putih putih bisa keluar. Terus ini udah C6, perkembangan buah. Gajah G2. Gajah G2. Rokade ya. Di sini kita langsung mengamankan raja terlebih dahulu. Ini menjaga pion C5. Iya, B4. B4. Nah, waktunya gimana nih antara Ding Liren dan Ian Nepom? Berbeda 2 menit sih. Berbeda 2 menit. Cukup cepat juga ya Ding Liren main ya. Di sini B4. Ian jalan angka kuda G4. Tujuan mau makan gajah ya. Di pion struktur pion putih sama rajanya jadi kurang Yang bagus. kuda G4 ya ada langkah yang mungkin akan dilakukan agar ada satu langkah angka seperti A5 untuk memecah pion yang di B4 dan di C5. Lari ke sini karena tidak mau dimakan. C4 langkah yang bagus. Ntar C7. Kira-kira apa ya langkahnya? Rencananya mungkin apakah ada langkah seperti E5 atau Kalau E5 itu gajahnya mundur lagi. iya wajib mundur lagi. Kayaknya sepertinya tujuannya mau L5 ya. Biar Kalau kalau gajah gajah mundur kecil, akan dimakan. Atau mungkin E5 gajah 3 ada langkah seperti D4 mungkin. D4 untuk memecah susunan pion. Menteri C7 lakukan, putih jalan rokade. Putih rokade. Para penonton, ini partai sedang berlangsung ya. Waktu kami ngambil syuting ini partai sedang berlangsung live. Ya, Babak pertama catur cepat. Yang gajahnya ya. Kalau misalkan mundur jelek ya. Iya. Pionnya kurang bagus. Di Liren jalankan H3 di balas ancam lagi. Di sini kalau kuda F6 sama saja gajahnya bisa kembali lagi ke E3 ya. Jadi
langkah yang diambil oleh Ian adalah memakan gajah di D4. Dimakan hasilnya. Oke, makan, dimakan lagi. Makan lagi. Sekarang pion B4-nya terancam. Tapi pion D5 hitam juga terancam. Sama-sama terancam ya. Oke. Tapi di sini masih berimbang ya, cuman pion-pion Dingiran agak-agak gantung ya, seperti di B4 dan juga di G4. Banyak pion lemah, dan setelah kuda mungkin makan B4, kuda mungkin kuda kali D5, pion C5 akan jatuh juga ya mungkin. Iya. Sini Ian jalan angka kuda kali B4. Apakah- Dingiran tidak makan D5. Iya. Dia mengancam terlebih dahulu. Kalau kuda kali D5 mungkin tidak bagus ya, karena kuda kali D5 mungkin Ian mungkin akan melakukan kuda kali D5, Dipinning sama benteng. menteri kali D5, pion C5 jatuh. Ini juga pion lemah, jadi mungkin tidak baik untuk Dingiran. Jadi dia melakukan langkah A3. Karena kalau kudanya lari bisa langsung makan D5, menteri dan gajahnya terancam juga. Ini kalau kudanya lari ke C6 atau ke A6, kuda kali D5 ya. Itu Iya. benar-benar sangat tidak baik dan pasti akan unggul putih. Sini mungkin ada langkah seperti menteri kali C5. Namun kalau menteri kali C5 ada langkah benteng C1 ya sepertinya. Kena pinning dan kuda di B4 terancam. Jadi di sini Ian melakukan langkah gajah F6 ya. Di sini mengancam kuda yang di C3. Itu Dan mempining benteng juga nih. dijaga Iya. oleh Iya. Ya. Dingiran. Jaga. Di sini dimakan Hasilnya dimakan lagi. kuda ke C6. Sesuai tujuan awalnya, karena pion D5-nya gratis, dimakan sama Dingiran. Ya, makan. Di posisi ini Masih sudah berimbang ya, sebenarnya masih berimbang ya. sama ya materinya ya. Matahari sama, pion 3 di sayap raja, pion 2 di sayap menteri, sebaliknya sama seperti Dingiran, pion 3 di sayap raja dan 2 sayap menteri. Perwira, kuda gajah, dua benteng dan menteri. Masih cukup berimbang sih ya, namun ini kan kita tahu catur cepat, banyak hal yang bisa terjadi. Namun kalau saya pribadi sih melihat Ian sebagai hitam memiliki kans yang lebih besar ya, karena melihat dari struktur pionnya, pion Jerman ini mungkin suatu waktu akan mudah untuk direbut oleh perwira-perwira hitam. Namun pion B7 hitam kurang bagus juga ya, karena pion B7 itu nggak bisa maju karena dihalangi oleh pion C5. Iya. Kalau putih bisa menjaga kekokohan pion C5 ini bisa menjadi Pion titik B7 lemah bisa juga ya. titik lemah. Tapi kalau pion C5 jatuh malah keadaan akan berbalik ya. Iya. Kuda G5 dilakukan ya. Karena kalau dimakan bisa menteri M4 gitu ya. Makan trik E4 ya. Ada ancaman di H7 dan juga ancaman di E2. Jadi gajah kali E2, pion ngerti tidak bisa dimakan ya. Sekarang memang tujuannya bisa juga adalah Menteri E4 ya, walaupun akan ada F5 tapi tetap tidak bagus ya. Di sini kuda G5 sekalipun dia ada ancaman di H7, dia bisa juga ada manuver seperti kuda ke E4 ya. Kuda ke E4 untuk mencari petak di D6. D6. Jadi kuda G5 adalah langkah yang sangat bagus untuk bisa manuver ke E4. Tapi kalau tadi kudanya ke D2 ada kurang baik ya, karena bisa diancam oleh benteng di D8. Kuda G5 diangkat, ya diusir. Tidak mau terlalu kokoh di G5 sehingga Ian mengusir kudanya yang di G5. Pastinya lari ke kuda M4 ya. Ya, kalau kuda Balik G3 lagi sama tadi saja ya. Kuda D6. Ya, kuda E4 manuver untuk mencari petak di D6 ini. Benteng A E8. Cukup menarik ya, benteng A E8. Benteng A E8. Biasanya sih ya kalau orang-orang mungkin akan melakukan langkah seperti benteng yang F ya. Lalu benteng ini bisa ke D atau ke C ya. Iya. Tapi ini agak berbeda. Di sini Ian melakukan benteng yang A ke E8. Ini ada langkah benteng E5 kali ya. Dan di jalan E3 Ya. untuk menjaga pion petak E2 nya juga ya. Pion yang di E2 dijaga karena sedang terancam, dan juga bentengnya sangat menyerap pion E2 juga. Di sini Ian langkah benteng E5 ya. Cukup baik. Seperti saya bilang tadi, benteng E5 mengusir menteri yang ada di sentrum dan juga ada memberi tekanan sedikit di pion C5 ini. Nah, apakah dia akan mengadu menteri nih?
Menteri ke D6 ya. Iya. Menteri ke Atau D6. mundur. Tidak ada yang salah ya Menteri D6 ini. Mungkin Menteri D6 bisa dilangkakan, tapi hitam pasti tidak akan memakan menteri itu, karena kalau hitam makan menteri ini akan ada C kali D6 Iya, ya. pion Pion itu bebas ya, pion bebas yang berbahaya. Menterinya bisa ke A5 A5 ya. dan juga ada Menyerang. mungkin benteng C8 adalah hal yang bisa dilakukan, tidak ada masalah sih. Di sini Mungkin lebih langkahnya enak hitam ya kalau menteri D6, karena menterinya bisa jadi maju menyerang dan bentengnya bisa ke D8, karena ini harus dijaga kan kalau misalkan menteri ke A5. di sini menteri Akhirnya jangan menteri D2. D2 ya. Cukup menarik ya. Di sini ada langkah yang cukup brilian sebenarnya saat menteri ke D2. Ada ide menarik nih, seperti gajah H3 ini. Gajah H3 akan mengadu gajah. Kalau gajahnya lari, akan ada benteng yang terkena di sini. Kalau gajah makan H3, ada pertukaran benteng kali E4 ya. Di sini kuda mungkin cukup bagus, karena kuda yang ini di sentrum ada ancaman ke D6, jadi agak tidak baik untuk hitam, sehingga ada langkah gajah H3 ini. Kalau gajah H3 kudanya bisa ke F6. Kalau hitam mah Dibuang. Tumpuk ya, tumpuk iya. ya. Teman ada Pertahanan rajanya kurang bagus idenya. kurang bagus ya. Tapi ada pion ini, pion dan kuda mungkin cukup bagus ya. Karena kalau kuda D4 sangat kuat dan sekarang menjaga pion C5 ini. Namun di sini Ian tidak melangkahkan itu ya. Benteng D8. Ini adalah pilihan yang dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi. Ingin mengambil jalur ya. Dan mengancam menteri putih ya. Menteri ya. Kalau menterinya lari mungkin jalur itu sudah dikuasai oleh hitam. Jadi di sini mungkin pilihannya bisa benteng ketiga mungkin atau kuda ke-6 seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah kuda yang sangat kuat di sini karena tidak ada gajah hitam ya. Gajah hitam tidak ada untuk menukarkan kuda di D6. Iya. Dan kudanya sangat kuat di D6 ya. Lingliran juga melangkahkan kuda D6 ya. Ya. Karena memang Pilihan yang tujuan sangat logis awalnya ya. juga ya. Bisa juga ya baiklah kuda di D6 itu untuk mengancam pion-pion yang di B7 mungkin. Langkah yang cukup berani diambil oleh Ian, benteng H5 ya. Benteng H5. Langkah yang Wah, cukup aneh sih menurut saya benteng H5 ini, karena kita tidak tahu mau dibongkar di kemana. sayap raja nih. Mungkin ada langkah-langkah seperti gajah H3 yang akan dilakukan, karena kalau gajah H3, gajah putih makan H3, benteng kali H3, ada petak rumah di F3 ini. Kalau gajah H3 ini dimakan, suatu waktu ada langkah kuda E5 untuk mengancam petak F3. Dan juga G4 adalah petak yang mungkin akan bisa dikuasai oleh hitam. Dan karena tidak ada pion di jalur H, serangan hitam akan bisa semakin bahaya karena tidak ada pion di jalur H. Mungkin suatu waktu menteri hitam akan ke D7 untuk mengambil petak di H3 untuk langsung menyerang ke arah sayap raja. Namun di sini setelah benteng H5, Linggiran tidak menghiraukan itu ya. Kuda Benteng ke B1 ya. Kayaknya kurang bagus ya kayaknya. Walaupun mengancam, namun belum bisa dimakan juga oleh putih. Karena kan menterinya Masih dipining ya. Dipining ya. Sepertinya kayaknya harusnya lebih baik menteri B2 ya kalau mau mengancamnya dengan menggunakan menteri. Agar tidak kena pining juga ya. Iya. Agar benteng ini tidak mempining menteri ya. Benteng B1 ya, saya setuju kurang bagus karena belum ada sasaran yang mau dituju ya. Sementara menteri masih kena pining, mungkin ada langkah menteri menghindar lebih baik ya. Di sini Dingiran melakukan benteng B1, lalu Ian melakukan kuda E5. Tujuannya Mungkin lebih enak hitam ya sini ya. Ada langkah kuda F3 nih. 3, kalau dimakan Gajah bahaya. F3. Iya. Bahaya. Ada ancaman mati di benteng satunya. Jadi wajar Dingiran jangan E4 untuk menjaga petak Ya, kuda jaga ya. F3. Jaga. Jadi melalui E4 benteng yang ketiga menjaga petak F3 agar tidak bisa kuda ke F3 ya. Cukup berimbang.
para penonton, ini pertandingan live langsung ya. Waktu kami syuting ini live, diambil dari B6 ya? pertandingan live. Langkah yang cukup menarik B6 ini. Saya setuju sih ya sama langkah B6. Untuk mencapai C5 Iya. ini ya. B6, kalau C6 ini pasti akan jatuh. Kalau C kali B6 ini juga pasti akan jatuh. Mau Jadi nggak belum mau. bisa bergerak ya pion C. Tapi kalau misalkan C kali B6 dimakan kudanya, kudanya bisa promosi sepertinya. Ada langkah kuda D7 mungkin. Ini C kali B6. Menteri. Sini ya. Kalau B7 masih ada kuda D7. Sehingga kalau B kali 7 ya. Ini ada pertukaran benteng ke A6 ya. Benteng A6, benteng B8, Raja H7 jadi Iya. Kayaknya tidak bisa. tidak bisa dilakukan ya. Dan memang di Liren menjalankan makan ya. Cek kali Memang B6. itu yang wajib sepertinya. C Dan kali B6. Wow. Ini C kali B6. Di sini menteri terancam. Dan juga sekarang saat ini kita kalah satu pion. Namun di Liren itu tidak menjalankan menteri kali D6 ataupun menterinya lari karena saat ini diancam. Tapi di Liren melakukan Di Liren apa Ian? Ian hitam ya? Iya. Ian memakan pion A kali B6 ya. Di sini menterinya gratis loh. Kenapa dia nggak makan ya? Dimakan nggak nih sekarang? Di Liren. Kalau ini dimakan ada langkah kuda F3 ya sepertinya ya. Oh, F3. balik lagi. Skak ya. Kalau ini dimakan, makan ini mati. Sama mati. Tidak ada yang bisa menangkis ya benteng H1. Jadi Dan kalau dia dimakan ya skak menteri ya. ya skak menteri, raja yang bisa berjalan ke F1, Skak lagi. Benteng lagi. hilang. raja D2 ya. Ini bentengnya kena, ini pun Udah, tidak bisa. ya, berarti memang tidak bisa Memang tidak bisa dimakan dimakan, ya ya. sama Dingliran. Makanya Dingliran memang tidak menjalankan makan. Dia lari kuda ke B5. Macam menteri. Menteri sama-sama terancam nih. Iya, Bisa sama-sama makan terancam. Ini bisa makan ini ya. Ya, ini dimakan. Pertukaran menteri ini seimbang ya. Ya, seperti Kalau itu. makan pakai benteng tadi adalah seperti tadi ya, kuda F3. Ini kuda kali C7, gajah H3. Ini waktunya tinggal berapa menit nih? Di sini Dingliran sebagai putih waktunya 4 menit 30 detik. Mm-hmm. Sedangkan Ian Nepomniachtchi waktunya sebagai hitam 7 menit 35 detik. Lebih banyak Ian ya masih ya. Tapi beda 3 menit ya. Iya. Tapi dengan dia menjalankan gajah H3 ini ada pertukaran yang sangat-sangat bisa dibilang Mengarah ke remis. mengarah ke remis. Ya, sepertinya partai pertama ini akan Berakhir dengan berakhir remis dengan ya. remis ya sepertinya. Karena kalaupun ini menurut saya nih dimakan ya. Kalau ini tidak dimakan akan sangat bahaya bagi Raja Putih. Jadi kalaupun ini dimakan Memang itu yang dijalankan ya sama Dijalankan, Dingliran sama Ian juga dimakan-makan dan sepertinya remis ya ini. ya mungkin kemungkinan besar 72% partai pertama ini akan berakhir dengan remis. Ya. Kalaupun ada kemungkinan kemenangan mungkin Dingliran ya mungkin akan menang karena ini sekarang gratis ya. Dan ini ada pion yang mungkin ada bisa promosi karena pion bebas ya. Namun kalau tadi makan ya. Padahal saya dicek seperti ini dan mati ya sepertinya kalau misalkan Oh iya dimakan, benar. dicek Cek sini. ini Ya, sini. sudah ada obat ya, mati ya. Ada langkah benteng sini ya, benteng H2. Makanya tidak bisa dimakan juga oleh Dingliran. Kalaupun dimakan, cek ini G4 wajib ya. Ini mungkin ada langkah benteng H2 ya. Dia wajib ke G1. Jadi makan. kalah ya. Ini tidak bisa dilakukan ya. Ini Kalau satu perwira ya. itu perwira ya. Jadi di pion B6 itu belum bisa dimakan saat ini. Tapi ini catur cepat nih. Iya, harus cepat ya. Waktunya sangat singkat. Kalkulasi langkahnya harus cepat nih.
sudah dimulai sudah jalan PJG 1 ya. Menyelamatkan Raja aja G2 dulu, ya. ya G2 supaya Kayak nggak terjadi mengancam juga. cek, nggak ada. Kayak mengancam dan Wajib ya, ini wajib. Ya. Sampai benteng H5. dan Dengliren menjalankan benteng B5. Wow, bentengnya dipining. Tadi belum bisa dimakan juga ya, karena kalau benteng kali B6 adalah anak kuda Udah G4 G4 ya. mengancam pion F Ancaman F2. dan Walaupun ini ada benteng F3, ada cek ke H2, ke F1 tetap akan Berbahaya jatuh ya. Mm-mm. Jatuh. ini belum bisa dimakan. Memang pilihan langkahnya adalah benteng B5 Ya, benteng B5 ada dan satu ini. ia menjalankan benteng D1. Ada seperti ini ya, benteng H1. Pionnya Udah D5. wajib ya. Kuda ke D5. Kalau misalkan jalan yang lain, Sekarang ini kita masih menunggu langkah dari Ian ya. Sekarang saat ini Ian sedang berpikir dengan sisa waktu sekitar 6 menit. Ian berpikir banyak pilihan langkah sih sebenarnya sini. Cuman yang paling mendekati logis adalah benteng DH1 ya, karena dia melangkahkan benteng DH1 ini ada ancaman di benteng H2 ya. Kalau langkah yang lain mungkin tidak terlalu membahayakan. Sementara Dingiren sebagai putih dia ada ancaman di B6 ini. Jadi mau tidak mau Ian sebagai hitam harus melangkahkan benteng DH1 ya, agar ada ancaman di kotak H2 ini. Ya, benteng DH1, kuda E7, ya udah remix ya. ya raja ke H7. Di sini Dingiren makan benteng kali E5. Di sini benteng kali E5 dan sudah draw by agreement ya, draw melalui kesepakatan bersama. Udah menang kualitas ya? Oh sama ya. Sama. Iya, Jadi diancam. mungkin akan ada langkah seperti benteng kali E5, Iya, raja kali H1, benteng kali iya E7. sama ya. Ya, tapi itu tidak dijalankan oleh Ian ya. Ya, Ian itu malah jangan. Mereka sudah mungkin sama-sama membagi. cek dulu sekali Terus kali ya. benteng, cek dulu sekali, terus Aja jam bisa. dulu dicek lagi. Ya memang seperti sini udah draw ya. Pengulangan langkah. Pasti akan mengulang terus. Iya. Wajib ya. Jadi mereka nggak sepakat untuk draw. Jadi Ya. pertama Babak pertama berlangsung draw, berakhir dengan draw antara Dingliren dan Ian Nepom Niaci. Ya, nah kita saksikanlah babak kedua nanti ya, para manek catur, para penonton. Jangan kemana-mana, tunggu nanti babak keduanya.